Halo, Sobat Sejarah. Kalau kita bicara tentang kerajaan terbesar di Nusantara, pasti nama Majapahit langsung terlintas. Kerajaan yang berjaya di abad ke-13 hingga 15 ini meninggalkan warisan tak ternilai tidak hanya dalam bentuk candi atau prasasti, tapi juga tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Nah, di video kali ini, kita akan eksplor 7 tradisi peninggalan Majapahit yang masih bertahan di era modern. Penasaran? Tonton dan sampai habis ya. 1. Sedekah bumi dan sedekah laut. Sedekah bumi adalah ritual syukur atas hasil panen yang sudah dilakukan sejak zaman Majapahit. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur, ritual ini masih digelar dengan persembahan sesaji dan pertunjukan wayang kulit, Sonon. Ini terkait dengan kepercayaan Dewi Sri, Dewi Kesuburan yang dipuja sejak era Hindu-Buddha. Sedangkan sedekah laut adalah bentuk jalinan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sebuah tradisi warisan Majapahit yang terus bertahan hingga saat ini, mengajarkan kita tentang rasa hormat, keseimbangan, dan keikhlasan. Di tengah dunia modern yang serba cepat, sedekah laut mengingatkan kita untuk tidak melupakan karunia dari Tuhan yang berupa laut dan untuk selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan dengan senantiasa menjaga kelestarian laut Nusantara. 2. Tarian adat. Ada beberapa tarian adat yang merupakan tradisi turun-temurun dari zaman Majapahit, di antaranya adalah Tari Remo dan Reog Ponorogo. Kesenian Tari Remo dan Reog Ponorogo disebut-sebut berasal dari budaya Majapahit. Tari Remo awalnya adalah tarian penyambutan tamu kerajaan, sementara Reog diyakini sebagai sindiran politik terhadap penguasa Majapahit. Hingga kini, kedua seni ini tetap hidup bahkan jadi ikon budaya Indonesia. Selanjutnya ada Tari Bedaya. Bedaya, tarian sakral keraton Jawa, dipercaya merupakan evolusi dari tarian ritual yang berkembang di masa Majapahit. Tari Bedaya melambangkan keharmonisan antara manusia dan kekuatan spiritual. Gerakannya penuh makna filosofis dan disusun dengan perhitungan sangat ketat, mencerminkan kedalaman spiritual Majapahit. Selain itu ada pula tari wayang topeng. Tarian ini berasal dari cerita-cerita Panji, yaitu kisah kepahlawanan dari zaman Majapahit. Penari mengenakan topeng yang menggambarkan karakter tertentu. Tari topeng tidak hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk mengajarkan nilai moral dan kepahlawanan. 3. Kuliner tradisional Jawa. Ada beberapa kuliner khas Jawa yang merupakan peninggalan tradisi zaman Majapahit. Di antaranya adalah nasi tumpeng, jenang grendul, sego megono, dan kue apem. Nasi tumpeng yang biasa kita lihat di acara syukuran ternyata sudah ada sejak Majapahit. Tumpeng, simbol rasa syukur dan penghormatan, berasal dari tradisi Majapahit. Nasi kerucut ini melambangkan gunung, tempat tinggal para dewa. Disajikan dalam upacara, tumpeng mengikat masyarakat dalam kebersamaan dan doa, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ada juga jenang grendul, yaitu bubur dari beras ketan, yang dulunya jadi makanan pasukan kerajaan, dikenal karena tahan lama, tidak mudah basi. Sekarang, jenang ini masih populer di Jawa Timur. Ternyata makanan jenang ini pertama kali diperkenalkan sejak era Majapahit. Jenang ini sering disajikan dalam upacara syukuran, melambangkan harapan akan kesejahteraan dan keberkahan. Sego megono dikenal sebagai makanan khas Banyumas dan Pekalongan. Terbuat dari nasi dengan nangka muda dan bumbu rempah. Makanan ini merupakan warisan Majapahit yang sering disajikan dalam acara selamatan dan syukuran. Rasanya yang gurih dan pedas melambangkan keseimbangan alam. Kue apem, rasanya yang manis dan tekstur lembut, ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit. Terbuat dari tepung beras, kue ini sering dijadikan sesaji dalam upacara adat, simbol doa dan permohonan. Dengan bentuk bulatnya, apem melambangkan harapan yang utuh dan berkah yang melimpah bagi masyarakat Jawa.
4. Pakaian tradisional. Ada beberapa pakaian tradisional yang ternyata adalah peninggalan zaman Majapahit, seperti kemben dan selendang syal. Kemben adalah pakaian tradisional wanita yang terbuat dari kain panjang yang dililitkan di tubuh, menutupi dada hingga pinggang. Biasanya dipadukan dengan kain jarik atau kain batik yang dikenakan sebagai bawahan. Kemben digunakan oleh wanita bangsawan Majapahit, simbol keanggunan dan kemewahan. Syal adalah selendang yang biasa digunakan oleh wanita dan pria sebagai pelengkap pakaian. Untuk pria, selendang sering digunakan sebagai aksesoris yang dipakai melingkar di leher. Sedangkan wanita menggunakannya untuk menutupi bahu atau sebagai pemanis pada kemben. 5. Karapan sapi. Karapan sapi adalah tradisi yang berasal dari zaman Majapahit dan masih dilestarikan hingga kini, terutama di Madura, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan perlombaan sapi yang menarik kereta kayu, di mana sapi-sapi yang dilatih untuk berlari cepat berkompetisi dalam jarak tertentu. Awalnya, karapan sapi digunakan untuk tujuan ritual dan upacara keagamaan, sebagai bentuk penghormatan kepada dewa atau leluhur. Namun seiring waktu, karapan sapi berkembang menjadi perayaan budaya yang melibatkan pertunjukan dan perlombaan di desa-desa di Madura. 6. Wayang kulit. Sejak zaman Raja Hayam Wuruk, wayang kulit digunakan sebagai media dakwah Hindu, pendidikan, bahkan diplomasi politik. Setiap gerakan tokoh seperti Bima atau Arjuna, setiap canda Semar, adalah refleksi filsafat manusia yang tak lekang waktu. Terbuat dari kulit kerbau pilihan, disungging dengan tinta emas dan merah, simbol kemegahan Majapahit. Kisah Mahabharata dan Ramayana yang dipentaskan bukan hanya cerita, tapi petuah tentang keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. 7. Gamelan. Relief di Candi Borobudur menunjukkan adanya ansambel musik yang mirip dengan gamelan pada abad ke-8 hingga ke-11. Terbuat dari paduan tembaga dan timah, alat musik ini bukan hanya penghibur, tetapi juga sarana ritual dan diplomasi. Hingga kini, denting gong, kenong, dan saron tetap hidup dalam upacara adat Jawa Bali, membawa jiwa zaman keemasan Nusantara. Nah, itulah 7 tradisi Majapahit yang masih ada hingga saat ini. Mari kita cintai dan lestarikan budaya leluhur bangsa, karena itu semua bukan hanya sekedar kekayaan bangsa, namun juga identitas bangsa kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi biar nggak ketinggalan konten sejarah seru lainnya.